Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk besok malam 27 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Balia mengambil tes tahap kedua. Lalu di sini juga pas dibuka oleh Balia, lalu Parman juga nanya kepada Balia. Lalu Balia juga dia sangat senang dan dia juga mengatakan kepada Pak Arman, "Alhamdulillah Pak Arman, saya cocok ginjal saya sama Bu Diana," kata Balia kepada Pak Arman. Lalu di sini Balia juga dia ngomong kepada Pak Arman, "Kalau gitu saya mau pulang dulu, harus siap-siap mau mengambil pakaian," kata Balia kepada Pak Arman. Lalu Pak Arman juga dia takut Balia kabur, dia juga langsung nutup poin omongannya Balia, "Kamu jangan pulang, biarin saya yang memenuhi kebutuhan kamu diam aja di rumah sakit," kata Pak Arman kepada Balia. "Ya udah nggak apa-apa," kata Balia kepada Pak Arman. Lalu Balia juga dia masuk ke ruang yang sudah disediain di VIP oleh Pak Arman untuk siap-siap melaksanakan operasi ginjal. Lalu di sini juga terlihat di rumahnya Pak Fajar pas lagi bangun tidur, dia juga buru-buru mengambil jam. Tiba-tiba dia sangat kaget karena dia kesiangan. Lalu dia juga langsung menelepon Balia. Lalu dia menelepon Balia, tidak diangkat, dan dia juga langsung buru-buru dia siap-siap untuk menuju ke rumahnya Tante Merlin. Lalu terlihat Balia juga yang ada di ruang untuk siap-siap untuk dioperasi untuk cangkok ginjal sama Bu Diana. Dia juga menerima telepon dari Pak Fajar juga, dia tidak diangkat. Dan dia juga dalam batinnya kalau diangkat nanti bisa kacau, kata batinnya Balia. Lalu Balia juga di sini dia juga langsung menutup telepon dari Pak Fajar. Lalu di sisi lain Pak Arman yang dia pergi ke rumahnya untuk menjemput istrinya yaitu Bu Diana untuk melaksanakan operasi pencakokan ginjal sama ginjalnya Balia. Lalu di tengah jalan dia juga mampir dulu ke toko baju. Lalu di sini Pak Arman juga langsung mampir ke toko baju dan dia juga turun dan masuk ke dalam. Dia juga membeli pakaian untuk kebutuhannya Balia. Lalu di sisi lain di sini si Kelvin yang sangat kesel kepada Pak Arman karena kantornya diserang oleh anak buahnya Pak Arman. Dia melihat mobil Pak Arman yang lagi parkir di toko baju. Tiba-tiba dia juga hampir menabrak motor yang melintas. Lalu motor itu juga malah ngengkol di depan rumahnya, di depan mobilnya si Kelvin. Lalu si Kelvin juga dia langsung turun dan dia juga memarahin motor itu, dan yang punya motor itu juga langsung mendorong motornya dari depan mobilnya si Kelvin. Tiba-tiba si Kelvin juga di sini melihat mobilnya Pak Arman yang terparkir di depan toko baju. Lalu dalam hatinya dia ngomong, "Ini kesempatan saya untuk menyabotase mobilnya Arman supaya dia tidak mengancam terus kepada saya," kata batinnya si Kelvin. Si Kelvin tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan yaitu si Bro Koko Kroni. Terlihat si Kelvin juga langsung mengambil tang ke mobilnya dan dia juga langsung menuju ke mobilnya Pak Arman yang akan dibikin remnya blong oleh si Kelvin. Lalu si Kelvin juga membawa tang dan dia juga tengok-tengok takut ada yang memperhatikan. Dia tidak tahu bahwa di toko itu ada CCTV dan ada yang memperhatikan, tiada lain itu adalah si Bro Koko Kroni. Lalu si Kelvin juga dia masih tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan yaitu si Bro Koko Kroni. Lalu terlihat si Kelvin juga sudah memutuskan rem mobilnya Pak Arman. Dia juga langsung pergi dan masuk ke mobilnya dia sambil dia tersenyum. Lalu dia juga pergi dari tempat itu. Kalau si Bro Koko Kroni dia belum pergi dan dia juga masih tanya-tanya itu mobil siapa yang disabotase oleh si Kelvin, kata batinnya si Bro Koko Kroni. Tiba-tiba nggak lama kemudian Pak Arman keluar. Di sini juga si Kroni juga sangat kaget bahwa yang disabotase oleh si Kelvin adalah mobilnya Pak Arman. Lalu Pak Arman juga dia pergi dari
toko baju itu dan diikuti oleh si Bro Koko Kroni. Lalu di sisi lain, Pak Fajar juga sampailah ke rumahnya Tante Merin. Pas di sini Tante Merin lagi mewek dan Tante Merin juga mengatakan semuanya bahwa ginjalnya Balia cocok sama ginjalnya Bu Diana. Lalu Tante Merin juga menyuruh Pak Fajar untuk pergi ke rumah sakit. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga dia pergi ke rumah sakit untuk menggagalkan pencangkokan ginjal Balia sama Bu Diana. Pas di tengah jalan dia sangat kaget dan terkejut. Untuk episode selanjutnya di sini untuk bocoran besok malam di sini mobilnya Pak Arman mengalami kecelakaan dan Pak Fajar juga sangat kaget, dia juga melihat mobilnya Pak Arman dan Bu Diana sudah masuk jungkrang. Di sini Pak Fajar juga dia membawa Pak Arman sama Bu Diana ke rumah sakit yang sudah tidak ada nyawanya. Lalu di sini juga Nana sama Lula dan Dewa juga ada di tempat itu dan Balia juga ada di rumah sakit di ruang mayat. Di sini Nana juga nanya kepada Pak Fajar, kok bisa Mama sama Pak Arman bisa kecelakaan, bagaimana kejadiannya, kata Nana kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Nana, saya tidak tahu masalah kejadiannya, tahu-tahu saya pas mau ke rumah sakit saya ketemu mobil Pak Arman sudah ada di jungkrang, kata Pak Fajar. Lalu di sini Dewa juga dalam batinnya dia ngomong, saya benar-benar rasa bersalah karena saya mengejar mobilnya Pak Arman tadi, kata batinnya Dewa. Dewa juga dia juga kepikiran dengan tingkahnya dia kepada Pak Arman waktu mengejar mobil Pak Arman. Lalu di sisi lain di sebuah makam di sini si Kehedroni nelpon kepada si Kevin, kamu sebentar lagi siap-siap aja akan kembali ke penjara karena saya punya bukti kamu sudah mencelakakan Parman dan menyabotase mobil Parman, kata si Bro Koko Kroni. Si Bro Koko Kroni tidak sadar bahwa di belakang itu ada liang lahat. Dia mundur-mundur, tiba-tiba kakinya nyoledat dan dia juga masuk ke lubang lahat. Di sini si Bro Koko Kroni sangat kaget, dia juga berteriak, dia langsung sambil loncat ke atas karena masuk ke liang lahat yang untuk persiapan Parman sama Bu Diana. Si Bro Koko Kroni juga dia sangat ketakutan dan dia juga langsung naik ke atas. Singkat cerita di sini mayatnya almarhum Bu Diana sama Parman juga sudah dimakamkan dan terlihat di sini Nana sama Lula juga sangat sedih. Di sini Lula juga sangat terpukul, baru aja dia akan mengabdikan diri kepada ibunya akan mendonorkan ginjal, malah ibunya mengalami kecelakaan. Lalu di sisi lain terlihat Nana sama Lula juga dia menangis, benar sangat kehilangan ibunya. Lalu Dewa juga masih kepikiran sama perbuatan dirinya dan di sisi lain terlihat Pak Fajar dalam batinnya, saya sebenarnya tahu masalah kejadian ini gara-gara Dewa mengejar Bu Diana mengalami kecelakaan, tapi saya mengasih tahu hal ini kepada Nana ini belum tepat, nanti aja kalau sudah dingin, kata batinnya Pak Fajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk besok malam 27 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min balelo lobati soledat karena Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.